Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika dengan NPM 201200015 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan meresum materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10, yaitu tentang ma'rifatullah. Yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Mengenal Allah menjadi sangat penting bagi seorang hamba karena berbagai alasan. Yang pertama, karena yang akan kita kenali adalah pencipta semesta alam yang telah menguasai manusia dan menyiapkan untuknya kebutuhan di langit dan di bumi. Menciptakan malaikat diantaranya adalah malaikat penjaga yang selalu setia menjalankan tugas melindungi manusia. Menciptakan hewan, tumbuhan, dan makhluk-makhluk lain yang kesemuanya ditentukan untuk manusia, serta yang mendengar pengaduan hambanya saat ia menghadapi kesulitan, lalu menyelesaikan persoalannya dengan arif dan bijaksana. Nah, zat seperti itulah yang menjadi tema sentral dalam pembahasan ini. Yang kedua, berbagai dalil, baik dalil fitri, nakli, maupun akli, telah membuktikan keberadaan sifat-sifat dan nama-namanya secara jelas dan tak terbantahkan. Yang ketiga, manfaat dan pengaruhnya yang sangat besar, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, pengaruh ini akan terasakan dalam diri insan beriman di dunia. Yang pertama, kemerdekaan yang sebenarnya, yaitu jiwanya senantiasa hanya berharap dan takut kepada Allah, sehingga tidak ada yang dapat menguasainya. Yang kedua, ketentraman yang sejati, yaitu seorang mukmin akan selalu yakin bahwa Allah telah menjamin kehidupannya dan melindungi keselamatannya. Yang ketiga, keberkahan dari Allah. Nah, jadi setiap amalannya senantiasa diridhoi, didekatkan, dan dicintai oleh Allah. Yang keempat, kehidupan yang baik. Allah selalu membimbing langkah-langkahnya dalam mencapai kebaikan. Yang terakhir, di akhirat. Nah, ia akan mendapatkan surga dan syafaat dan keridhaan Allah. Yang selanjutnya, al-mawani min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang dalam mengenal Allah. Penghalang-penghalang itu ada dua macam, yaitu penyakit, syahwah, atau berkaitan dengan hati, berupa nafsu dan kesenangan. Dan yang kedua ada penyakit subhat, atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Nah, yang pertama yang termasuk penyakit syahwah, diantaranya ada al-fisku atau kefasikan, al-kibru atau kesombongan, al-zulmu atau kezaliman, al-kazibu atau dusta, dan al-ma'asi atau kemaksiatan. Yang kedua yang termasuk penyakit subhat, yaitu al-jahlu atau kebodohan, al-irtiyah atau keraguan-raguan, al-inhiraf atau penyimpangan, dan al-ghaflah atau lalai. Yang selanjutnya ada al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Nah, keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Hal itu didasarkan pada banyak dalil yang kuat dan bukti yang nyata. Di antaranya ada bukti fitrah. Nah, fitrah di sini adalah sifat ajasi, dasar yang masih murni, yang belum terpengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua ada bukti indrawi. Yang ketiga ada bukti rasional. Yang keempat ada bukti nas. Nah, banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya yang membicarakan tentang Allah dengan berbagai sifatnya. Demikian pula hadis-hadis yang ada dalam sunnah nabinya. Dan yang terakhir ada bukti sejarah, yaitu banyak peristiwa bersejarah di masa lampau semenjak Nabi Adam alaihissalam hingga hari ini yang menunjukkan keberadaan, keraguan, dan kekuasaan Allah.
Yang selanjutnya ada tauhidullah. Yang pertama adalah Allah sebagai pencipta. Dialah zat yang telah ada sejak zaman azali, tidak bermula dan tidak berakhir, yang menciptakan langit dan bumi berikut segala isinya. Yang kedua, Allah sebagai pemberi rizki. Nah, setelah menciptakan makhluknya, Allah tidak membiarkan mereka mati kelaparan, karena menghidupkan dan memberinya penghidupan dengan menyiapkan rezeki berupa oksigen, makanan, minuman, panas matahari, serta berbagai kebutuhan hidup lain yang sangat banyak dan beraneka ragam. Yang ketiga, Allah adalah pemilik. Jadi, Allah lah yang menciptakan dan menyediakan, bahkan memenuhi segala kebutuhan manusia, serta makhluk-makhluk lainnya. Jadi, Allah pula lah pemilik alam semesta yang sesungguhnya. Semua yang kita miliki adalah milik Allah. Karena itu semua yang ada di dalam ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ada Allah sebagai penguasa, yaitu yang mutlak dengan kekuasaan penuh. Allah bukan Tuhan yang lalim dan sewenang-wenang. Yang selanjutnya ada hayatu fi zilali tauhid atau hidup dalam naungan tauhid. Kehidupan yang baik hanya akan didapatkan apabila orang berwala kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah. Akidahnya tentang zat Allah, sifat-sifat, nama-nama atau asma, dan perbuatannya harus benar-benar sesuai prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal yang pertama, asma dan sifat, yaitu dalam hal asma dan sifat, ia yakin bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi, tidak ada yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Asma Allah lebih dari yang kita ketahui karena Allah masih merahasiakan nama-namanya sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW. Yang kedua, rububiyah. Nah, ia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta, serta segala yang ada di langit dan di bumi sebagai fasilitas hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan seluruh alam beserta isi-isinya untuk jaminan kehidupannya, memberi rizki tiada habis-habisnya, memelihara dan melindungi keselamatannya. Yang ketiga ada mulkiyah. Nah, ia yakin bahwa Allah adalah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah adalah pemilik dari segala kerajaan. Yang keempat, uluhiyah. Bahwa karena sifat-sifat kesempurnaannya itu, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dengan demikian, ketika mengikrarkan la ilaha illallah, seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dicintai dan dituju selain Allah, Raja yang ditaati dan disembah. Selanjutnya ada makna. Pada pembahasan tentang makna ilah, telah kita pahami sebagian dari makna kalimat tauhid. Berikut ini disebutkan makna-makna lainnya dengan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa lafaz itu berbunyi la ilaha dengan nashah fathah di atas manfi, ilaha, dan bukan ilahun, artinya tidak ada ilah sama sekali. Kemudian illallah yang artinya kecuali Allah. Sehingga kalimat ini bermakna tidak ada pencipta yang sebenarnya kecuali Allah, tidak ada pemberi rizki yang sebenarnya kecuali Allah, tidak ada pemilik yang sebenarnya kecuali Allah, tidak ada yang berhak membuat hukuman kecuali Allah, tidak ada yang memberi perintah kecuali Allah, tidak ada yang memimpin atau melindungi kecuali Allah, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang memberi manfaat maupun mudarat, tidak ada yang menghidupkan maupun mematikan, tidak ada yang mengabulkan doa, tidak ada yang dimintai perlindungan, tidak ada yang memberi jaminan, tidak ada yang diagungkan, dan tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang selanjutnya ada ma'iyatullah. Berdasarkan sikap yang diberikan makhluk kepada khaliknya, manusia dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada mukmin dan yang kedua ada kafir. Nah, mukmin sendiri yaitu orang yang beriman kepada Allah dan rukun-rukun iman lainnya. Keimanannya kepada Allah dan hari akhir menjadikannya selalu merasakan pengawasan Allah dalam dirinya. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga akan menambah kebaikan kepadanya dalam bentuk nikmat hidayah dan kemudahan hidup. Nah, yang kedua ada kafir. Berbeda dengan mukmin, orang kafir menyikapi nikmat Allah dengan kekufuran. Ia mengingkari nikmat Allah yang ia terima setiap saat. Ada di antara mereka yang tidak pernah mengakui nikmat itu. Bahkan, ada pula yang dengan angkuh dan sombong merampas hak-hak Allah. Ada yang mengaku sebagai Tuhan atau memperlakukan sesama manusia dengan perlakuan yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh Tuhan sendiri. Ia lalai terhadap hak-hak Allah, kemudian melalaikan hak orang lain, kemaksiatan dan kemaksiatan saja yang ia lakukan. Selanjutnya ada al-ihsan. Orang yang lurus akidahnya dan bersih jiwanya, selalu merasakan adanya muraqabatullah atau pengawasan Allah. Kapan dan dimanapun ia merasa dalam penglihatan, pendengaran, dan penilaiannya. Ihsan dalam hadis Jibril dikatakan oleh Rasulullah SAW, kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, walaupun kau tidak melihatnya, sesungguhnya ia melihatmu. Nah, bila itu yang ia lakukan, ia akan mendapat balasan dari Allah yang lebih baik. Bentuk balasan Allah itu berupa cinta dari Allah, yaitu sesungguhnya Allah apabila telah mencintai seorang hamba, ia akan mengatakan kepada Jibril bahwa Allah mencintainya. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit bahwa Allah mencintai orang tersebut, sehingga penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Yang kedua ada pahala dari Allah. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 148. Dan yang ketiga, pertolongan atau kemenangan dari Allah. Materi yang terakhir yaitu ada ilmu Allah. Dilihat dari jalan untuk mendapatkannya, ilmu Allah itu dapat diketahui melalui dua cara. Yang pertama, cara khusus, dan yang kedua, cara umum. Yang pertama, diperoleh melalui jalur formal, yaitu melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul-Nya. Ilmu yang ada di dalam wahyu disebut sebagai ayat-ayat qauliyah. Ia berada di dalam kitab suci Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Di samping itu, juga terdapat dalam sabda Nabi-Nya yang telah dihimpun oleh para ulama dan kitab-kitab hadis. Yang kedua, diperoleh melalui jalur non-formal, yang oleh Allah berikan melalui ilham. Ilmu yang didapat tidak melalui wahyu, tetapi melalui ilham disebut ayat-ayat kauniyah. Nah, ada sinergi yang sangat baik antara ayat-ayat kauniyah dan ayat qauliyah, karena keduanya berasal dari sumber yang satu dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Ayat qauliyah memberikan isyarat kepada para ulama dan ilmuwan untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap fenomena alam. Hasilnya merupakan bukti kebenaran ayat-ayat qauliyah itu. Sebagai contoh, Al-Quran mengatakan bahwa kita mengira bahwa bumi ini diam, padahal ia bergerak seperti halnya awan. Nah, penelitian ilmiah membuktikan bahwa bumi bergerak demikian. Nah, mungkin itu materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 10. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.